Dan dimanapun juga pelatihan itu dipandang upaya untuk meningkatkan kompetensi, keterampilan ataupun juga namanya. Demikian juga pembelajaran di ruang kelas atau juga pendidikan pada umumnya. Tapi orang jarang sekali mengatakan pelatihan atau pembelajaran di ruang kelas itu sebagai screening device. Memisahkan orang yang mampu dan tidak mampu. S3 juga sama. Orang yang mampu kayak Ibu Sus, nanti siang Ibu Jum, kemarin Umar Diharja, Febi, cepet dia. Gitu. Tapi orang yang terskrin gitu, beberapa kawan dari teman Ibu itu udah gak kedengaran lagi namanya. Di WA pun dia nggak mereaksi. Jadi pelatihan itu pada sisi mendorong orang untuk berkembang, berakselerasi. Pada sisi lain dia mendorong untuk menjadi orang yang putus asa. Karena ketika dia menerima pelatihan, dia menghadapi peristiwa-peristiwa yang menurut dia tidak mungkin dia eksekusi. Kira-kira berapa banyak yang putus asa setelah pelatihan Ibu? Dalam kerangka KLB ini, Ibu punya gambaran nggak? Siap, Pak. Dengan berbagai kesibukan yang kepala dinas, kepala sekolah, sepertinya mereka masih menunda, Prof. Jadi kira-kira mungkin 25% agak terlambat, Prof. Gitu ya? Ya. Dulu saya ketika menyelesaikan buku ke-28 dapat hadiah pelatihan academic writing di Inggris, musim dingin. Dan saya senang sekali. 2 minggu di sana. Tapi saya kecewa setelah masuk ruang pelatihan. Ternyata menulis itu sulit sekali, harus begini, harus begitu, bikin layout ini, layout itu, segala macam kerangka ini, kerangka itu. Dan saya nggak masuk itu. Kalau saya tuh nulis saja, nggak usah harus langkah begini, nanti editing segala macam itu. Karena pelatih itu biasanya berpikirnya vertikal, urutnya dari A sampai Z. Saya orangnya lateral. Dari mana bisa memulai, kita mulai. Kan begitu, kan karena itu maka pelatihan itu salah satu. Yang tidak kalah pentingnya itu orang bagaimana berkembang dengan sendirinya. Hasil riset di Jepang, di Cina, khusus untuk guru, ternyata pelatihan itu memberikan sumbangsi yang kecil pada peningkatan kompetensi. Yang terbesar itu adalah informal meeting. Yang kalau kita itu kira-kira KKG, MGMP. Tapi di Indonesia orang malas bekerja di kelompok kerja guru itu. Berbeda dengan ketika dia diundang ke Jakarta, kan di otak itu ada pesawat, di hotel mewah, kan begitu kan? Tapi pulangnya karena kondisi putus asa juga. Tidakkah justru ada keputusasaan juga? Ini pelatihan untuk penanganan hal-hal yang bersifat luar biasa ya Bu. Tapi setelah dilatih bertahun-tahun tidak ada kondisi yang luar biasa itu. Ya untuk apa? Padahal pelatihan KLB ini kan sama juga dengan pemadam kebakaran, ya enggak? Dia tidak boleh tertidur karena memang tiba-tiba ada kebakaran. Tapi kadang-kadang berminggu-minggu nggak ada kebakaran. Tidur nggak boleh, kerja nggak ada. Kan begitu kan? Apa mungkin ada keputusasaan di peserta pelatihan itu? Karena dia memang tidak menghadapi realitas seperti yang seharusnya dia kerjakan pada saat pelatihan. Ibu punya gambaran nggak? Terima kasih, Prof. Jadi kalau di kesehatan itu, Prof, kami tidak pernah tidur. Karena kompetensi itu dia harus berlatih di tempat kerjanya. Katakanlah kalau pelatihan itu misalnya mau menolong persalinan, Prof. Jadi mereka harus mahir dipantau. Jadi dia harus bisa walaupun pasien tidak ada dengan penyulit. Jadi dia memang tetap harus berlatih dan harus kompeten. Jadi itu yang dilakukan di dunia kesehatan termasuk KLB ini. Jadi dia karena kami unggah semati mendadak pun kami harus ke lapangan walaupun itu bukan KLB. Ada sinyal, respon yang harus kami tidak lanjuti. Jadi petugas harus ke lapangan, kemudian lihat, oh ternyata dia tidak ada kemungkinan penularan dari unggas ke manusia. Kemudian kejadian, kemudian kita bermitra dengan tim peternakan juga datang ke lapangan. Nah, ketika penyakit Pak, mereka yang pulang dari melaksanakan umroh, kami
ikuti sebenarnya 14 hari. Karena kami tidak mau dia membawa kira-kira seperti kita terjadi saat ini terjadi pandemi. Di dalam WHO itu ada 6 sinyal yang harus kami waspadai. Jadi kalau di kesehatan Pak, kami walaupun tenaga-tenaga puskesmas yang memang harusnya mampu melakukan untuk investigasi kasus ke lapangan ini secara terus-menerus. Karena belum tentu dia KLB kami harus turun, tetapi kami setiap saat di wilayah kerja titik-titik rawan itu memang harus dilakukan. Kemudian pembinaan dan pelatihan kepada tempat-tempat umum termasuk restoran agar dia tidak terjadi juga keracunan. Kemudian kepada pesantren-pesantren yang orangnya banyak. Kemudian ketika terjadinya pengungsian juga kami harus melakukan pelatihan agar tidak terjadi KLB seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, saya senang sekali di masa kampanye ini. Semuanya seperti akan selesai sebelum ayam berkokok besok pagi. Tapi nanti setelah terpilih selesai semua. Ketika ditanya mana janjimu dulu, dia bilang Jurkam memang harus bicara begitu. Itu pertanggungjawaban masa lampau, bukan pertanggungjawaban masa depan. Tapi di mana-mana kan orang kena calon makanan kan, termasuk pesta. Ini jangan ditafsirkan politik ini ya, karena saya akademisi murni dan saya nggak ada urusan dengan politik, juga nggak ada urusan siapapun juga jadi presiden. Kalau nanti makan siang gratis itu diberlakukan bagi siswa, demikian juga minum susu gratis, apakah Ibu punya prediksi akan terjadi di banyak tempat kondisi KLB ini? Baik, terima kasih Prof. Ketika itu memang benar-benar terjadi, karena kami ada 179 puskesmas yang melakukan pembinaan, mereka yang punya usaha catering, usaha-usaha ini harus berizin. Lalu secara berkala dilakukan pemeriksaan sampel. Ketika terjadi kasus, kami baik makanan mentahnya, bahan-bahan sajinya maupun muntahan itu akan kami lakukan. Sumber penularannya harus ditemukan. Tetapi memang masa inkubasi untuk melakukan pemeriksaan ini butuh waktu, sehingga hasilnya lama. Nah, tapi kita harus menyetop jangan sampai ada kasus tambahan keracunan, karena itu memungkinkan, apalagi minum susu bareng, kemudian makan bareng di sekolah yang beratus-ratus itu kemungkinan akan terjadi. Jangan-jangan tidak profesional yang menyediakan makanan. Ini sangat rawan, tentunya menjadi tugas berat untuk Bapak Kepala Dinas. Terima kasih, Prof. Baik, ini saya ungkapkan karena pengalaman di banyak negara yang menyediakan makan siang gratis itu atau disebut meal itu selektif. Di negara bagian di Amerika itu makan siang itu hanya diberikan pada anak dengan standar penghasilan orang tua pada jumlah tertentu, tidak untuk semua. Efek jangka pendeknya tidak begitu nampak, tapi yang dikhawatirkan justru efek jangka panjangnya. Karena kebanyakan makanan itu disediakan dari hasil fabrikasi. Tujuannya adalah untuk terstandarisasi. Tapi yang namanya hasil fabrikasi pasti menggunakan zat pengawet. Karena tidak mungkin diproduksi pagi ini dibagikan siang, produksi pagi ini lagi dibagikan siang. Mungkin sudah berminggu-minggu. Nah, efek jangka panjang ini yang mestinya diantisipasi. Lalu bagaimana ibu berimajinasi? Ketika dia diberi sekarang, efeknya itu kemungkinan 5-10 tahun yang akan datang. Seperti apa imajinasi ibu? Ini pertanyaan terakhir nih. Baik. Ada toleransi zat kimia yang masuk ke tubuh yang akan menimbulkan dampak dan respon. Apakah 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, ketika anggap
dengan tukang sepatu, Prof. Tukang sepatu yang setiap hari dia melakukan masuk sepatu dengan menghirup, tidak pakai APD, dengan EKG. Organ tubuhnya akan terdampak tidak pada saat ini. Kita akan ikuti 3 atau 5 tahun kemudian. Termasuk juga tukang jahit. Ketika tidak melakukan peregangan di tempat kerja, duduk lama, lebih dari 2 jam, seharusnya kita melakukan peregangan 5-7 menit melakukan peregangan. Termasuk mereka-mereka yang bekerja tegak terus menjadi pelayan di minimarket atau di sebuah store yang besar, sehingga Kementerian Kesehatan berdasarkan PMK yang tahun 2018 itu untuk kesehatan kerja kita harus melakukan itu, termasuk di unit pendidikan kita S3 ini, Pak. Prof tiap hari ngadepin komputer, duduk yang lama, dampaknya 3, 5, atau 10 tahun. Contohnya tukang jahit, mereka rata-rata bongkok, boleh dilakukan. Ini sudah penelitian, Prof. Makasih. Baik.